Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi ighfirli wa liwalidayya walil mu'minina amin. Meneruskan pembacaan Manaqib Jawahirul Ma'ani. Sekarang pertemuan yang nomor 6 atau yang ke-6. Kita mulai. Ilahi anta maqsudi wa ridhaka matlubi, a'tini mahabbataka wa ma'rifataka wa maghfirataka. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma anshur nafahatir ridwani alaihi وأمدنا بالأسرار التي أودعتها لديه وكان رضي الله عنه لا يعظم الأغنياء ولا يقوم لأحد من الأمراء ولا أركان الدولة وكان رضي الله عنه كثيرا يمشي في الهواء على رؤوس الأشهاد في مجلسه رضي الله عنه. Allahumma du Gusti Allah, ungsyur mugi-mugi gelar panjenengan Gusti nafahatir ridwani ing wangen-wangen kang rupa ridho panjenengan alaihi ing atase Asy-Syaikh Abdul Qadir. Wa amidana lan mugi-mugi paring pitulung panjenengan ing kita sedaya bil asrori kelawan pira-pira rahasia allati ya asror utawa rupani asror auda'taha kang nitipake panjenengan ing allati utawa ing asror ladaihi ing dalem ngarsane Asy-Syaikh Abdul Qadir. Wa kana lan ono sapa Asy-Syaikh Abdul Qadir radhiyallahu anhu, radhiya mugi-mugi ngridani sapa Allahu Gusti Allah anhu saking Asy-Syaikh. Ana iku la yu'azzimu ora kersa ngegungake sapa Asy-Syaikh al-aghniya ing pira-pira wong kang sugih, wala yaqumu lan ora kersa ngadeg utawa jumeneng sapa Asy-Syaikh li akhadin krana arahe menghormati wong siji utawa seseorang minal umara'i saking pira-pira pemimpin, wala arkanid daulati lan ora pira-pira pejabat negara. Wa kana lan ono sapa Asy-Syaikh radhiyallahu anhu, radhiya mugi-mugi ngridani sapa Allahu Gusti Allah anhu saking Asy-Syaikh kasiron kelawan kang akeh ana iku yamsi lumaku sapa Asy-Syaikh
fil hawai ing dalam awang-awang, ala ruusil asyhadi ing atase ngarepe pira-pira menungso kang padha ningali, fi majlisihi ing dalem majlis pengajiane asy-syekh radhiyallahu anhu. Radhiya mugi-mugi ngridani sapa Allahu Gusti Allah anhu saking asy-syekh. Pada pertemuan yang sekarang, yaitu pertemuan yang ke-6, Allahumma ansyurna fahadir ridwani alaih wa amiddana bil asrari lati auda'taha ladai, yang artinya ya Allah semerbakkanlah wewangian keridhoanmu terhadap Asy-Syaikh Abdul Qadir Al-Jilani, dan berilah kami pertolongan dengan asrar atau rahasia-rahasia yang engkau titipkan atau engkau berikan kepada Asy-Syaikh Abdul Qadir Al-Jilani. Wa kana radhiyallahu anhu la yu'azzimul aghniya'a wa la yaqumu li ahadin minal umara'i wa la arkanid daulah. Di sini dijelaskan bahwa Asy-Syaikh Abdul Qadir Al-Jilani ini tidak mau menghormati orang-orang yang kaya. Jadi artinya antara orang kaya dengan orang miskin sama saja, tidak ada pengkhususan. Nah, beda dengan kita kalau tamu kaya, siap, tapi kalau tamunya miskin, ya seperti itu. Ini perbedaannya. Jadi tidak bisa dipungkiri, itu kebiasaan kebanyakan kita lah, modelnya kayak gitu. Tapi Asy-Syaikh Abdul Qadir Al-Jilani, entah itu tamu orang kaya, mau itu tamu pejabat, tamu siapa saja, sama saja. Karena memang dalam hadis kita dilarang untuk menghormati orang kaya karena kekayaannya, itu dilarang. Jadi menghormati orang kaya karena kekayaannya itu sangat dilarang oleh agama. Maka Syekh Abdul Qadir Al-Jilani la yu'azzimul aghniya'a, tidak mau menghormati atau takzim kepada orang kaya. Jadi antara orang kaya sama orang miskin sama saja. Ya itulah perbedaan mungkin dengan kita-kita. Wala yaqumu li ahadin minal umara'i wala arkanid daulah. Dan juga Syekh Abdul Qadir Al-Jilani, jadi kalau ada pejabat pemerintah atau pemimpin, itu tidak pernah berdiri. Kalau datang ya biasa aja duduk. Ya kita mah makomnya bukan makom Sultanil Aulia Asy-Syaikh Abdul Qadir Al-Jilani. Kita bukan makom itu, beda makomnya. Yang kita kelasnya kelas kelas ecek-ecek. Ya jangan meniru yang ini. Umpama meniru ya kita timbang-timbang. Loh, kalau Asy-Syaikh Abdul Qadir Al-Jilani makomnya sudah luar biasa. Ya itu. Jadi artinya di sini pelajarannya, jangan begitu bahasa Sundanya nemen-nemen teing lah. Kalau misalkan ke pejabat itu hormatnya luar biasa, tetap menghormati, tapi jangan sampai berlebihan. Nah itu. Nah kalau makomnya Syekh Abdul Qadir ya beda. Nah itu. Wa kana radhiyallahu anhu katsiran yamshi fil hawa ala ru'usil ashhadi fi majlisihi radhiyallahu anhu. Nah selanjutnya di sini dijelaskan bahwa Asy-Syaikh Abdul Qadir Al-Jilani itu sering yang namanya terbang. Jadi jalan tidak menapak di tanah itu sering. Kasiron yamshi fil hawai, artinya sering berjalan tidak umumnya, artinya tidak jalan di
tanah atau menapak tanah alias terbang. Ala ru'usil ashhadi fi majlisihi radhiyallahu anhu, yaitu di majelisnya yang banyak orang hadir. Jadi banyak hadirin di sana, banyak santrinya, banyak juga yang hadir di majelisnya. Itu sering kalau apa namanya ada masalah apa itu terbang. Nah ini dijelaskan di apa namanya manaqib ini. Jadi sering kasiron yamshi fil hawa, itu sering berjalan di atas awang-awang alias terbang. Dan itu disaksikan oleh orang-orang yang hadir di majelisnya, ya santrinya ya termasuk jamaahnya. Makanya sangat masyhur kalau Syekh Abdul Qadir Al-Jilani ini ditulis oleh para santrinya kelebihan beliau, karena memang bukan rahasia. Kita lanjutkan. Waja'at imra'atun ila Syekh Abdul Qadir radhiyallahu anhu biwaladiha wa qalat lahu inna bani hadha shadidut ta'alluqi bika faqabilahu Syekh wa amarahu bil mujahadati wa suluqi tariqis salafi وسلوك طريق السلف فرأته يوما نحيلا مسفرا من آثار الجوع والسهر ورأته يأكل خبز شعير فدخلت على الشيخ فوجدت بين يديه إناء فيه إظام زجاجة مسلوقة فقالت يا شيخ يا غوث تأكل الدجاجة ويأكل بني خبز الشعير فوضع الشيخ يده على تلك العظام وقال لها قومي بإذن الله تعالى الذي يحيي العظام وهي رميم فقامت دجاجة فصاحت لا إله إلا الله محمد رسول الله الشيخ عبد القادر ولي الله فقال لها الشيخ إذا صار ابنك هكذا فليأكل ما شاء. Wajaat lan sowan sapa imro'atun wong wadon ila Syekh Abdul Qadiri, sowan maring Syekh Abdul Qadir radhiyallahu anhu biwaladiha kelawan gowo anake imro'ah. Wa qalat lan ngendika sapa imro'ah utawa matur sapa imro'ah lahu maring Syekh Abdul Qadir Al-Jilani, mature ngene, inna bani temen saktuhune anak ingsun iki, hadza rupane iki ibni iku syadidut ta'alluqi banget demene utawa ta'alluqi utawa demene bika dateng panjenengan. Faqabilahu tumuli nampa ing walad utawa nampa dadi murid ing walad sapa Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. Wa amarahu lan perintah sapa Syekh ing walad bil mujahadati kelawan mujahadah wa suluki tariqis salafi lan ngambah dalane ulama salaf. Faro'athu mongko weruh sapa imro'ah ing walad yauman ing dalam siji dina nahilan hale keadaan kuru musfirron tur keadaan pucet min atharil ju'i krono arahe labete luwe wasahari lan melek. Waro'athu lan weruh sapa imro'ah ing walad yakulu halimangan sapa walad khubza syairin ing roti terigu. Fadakhalat tumuli sowan sapa imro'ah
ala syaikhi ing atase Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. Fawajadat tumuli weruh sapa imro'ah baina yadaihi ing dalem ngarepe Syekh Abdul Qadir, weruh utawa nemu inaan ing wadah fihi kang iku tetep ing dalem inak idhamu dajajatin utawa dujajatin, idhamu dajajatin utawa idhamu dujajatin, utawi ana pira-pira belung petik jago maslukotin kang den resiki daginge. Faqalat tumuli matur sapa imro'ah, ya syekhu he syekh, ya gausu duh utawa he wali gaus utawa wali ahli nulung, tak kulu dahar panjenengan ad-dujajata ing ayam jago, wayak kululan sedangkan mangan sapa ibni putra ingsun utawa anak ingsun mangan khubzas syairi ing roti terigu. Fawadu'a tumuli nyeleake sapa asyaikhu Syekh Abdul Qadir ya dahu nyeleake ing astane asyekh ala tilkal idhami ngatasi mengkono-mengkono pira-pira balung. Wa qala lan ngendika sapa asyekh laha maring al-idham, ngendikane kumi biidnillahi ta'ala alladzi yuhyil idhama wa hiya rami, ing pengendikan kumi biidnillahi ta'ala artine kumi ngadeka sira biidnillahi ta'ala kelawan entuk izine Allah ta'ala, alladzi ya Allah yuhyi kang nguripake sapa alladzi al-idhama ing pira-pira balung, wahiyah hali utawi al-idham iku ramimun kang ajur. Faqama tumuli ngadeg apa al-idham tujajatan hali dadi petik jago. Fasohat tumuli kluruk sapa al-idham tujajah, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah Syekh Abdul Qadir Waliullah ing lafat la ilaha illallah ila akhirih. La ilaha ora ono pangeran kang hak den sembah iku maujud illallahu angin Gusti Allah, Muhammadun utai kanjeng Nabi Muhammad iku Rasulullah utusane Allah, Asy-Syaikhu utawi Syekh Abdul Qadir rupane Syekh Abdul Qadir iku waliullahi kekasih Gusti Allah. Faqala tumuli ngendika lah maring imro'ah sapa Asy-Syaikhu Syekh Abdul Qadir Al-Jilani, ngendikane ngene, idza sara ing dalem arikalane dadi sapa ibnuki anak sira wadon hakadha hale kaya mengkono-mengkono bisa nguripake balung dadi jago kaya ngono mau, fal yakul mongko mangano sapa ibnuki ma ing panganan-panganan syaa kang karep sapa ibnuki ing ma. Nah ini diceritakan di sini tadi sudah disinggung bahwa Syekh Abdul Qadir Al-Jilani di majelisnya itu sering terbang atau jalan tidak di bumi. Nah itu disaksikan oleh yang hadir termasuk santri-santrinya dan juga para jamaah. Lah sekarang wajahat imro'atun ila Syekh Abdul Qadir radhiyallahu anhu biwaladiha. Jadi suatu hari ada seorang perempuan yang sowan atau menghadap atau sowan kepada Syekh Abdul Qadir Al-Jilani dengan membawa anaknya. Jadi anak laki-laki. Jadi membawa anaknya. Wa qalat lahu. Lalu perempuan itu berkata kepada Syekh Abdul Qadir Al-Jilani, inna bani hadza syadidut ta'alluqi bika. Wahai Syekh, anak saya ini itu sangat ta'alluq atau sangat cinta kepada engkau. Ini kata ibunya. Anak saya ini Syekh sangat cinta kepada engkau, sangat ta'alluq. Is idola lah. Faqabilahu asy-syaikhu
wa amarahu bil mujahadati wa suluki tariqi salafi. Lalu Syekh Abdul Qadir Al-Jilani menerima anak itu sebagai murid. Faqabilahu asy-syaikhu. Jadi Syekh Abdul Qadir Jilani menerima anak tersebut ini menjadi murid beliau. Lah setelah diterima menjadi murid, wa amarahu bil mujahadati wa suluki tariqi salafi. Setelah resmi jadi murid, maka anak tersebut diperintah oleh Kanjeng Syekh untuk mujahadah. Mujahadah itu merangi hawa nafsu. Jadi kalau di pesantren itu mujahadah ya dengan puasa, dengan makanan yang tidak enak-enak. Biasanya ya tempe sama tahu kalau di pesantren. Ya telur sama ayam itu biasanya seminggu sekali lah dulu. Terus kalau malam bangun wiridan bersama, terus berdoa bersama, ini namanya mujahadah. Wasuluki tariqi salafi, dan juga merintah untuk suluk, meniru daripada perilaku-perilaku ulama salaf. Lah itu berjalan terus. Setelah diterima diajari seperti itu, nah ini terus seperti itu. Nah, ini gambaran murid itu pada saat menuntut ilmu ya jangan enak-enak. Jadi jangan menuntut ilmu enak-enak, jangan. Karena beda hasilnya dengan orang yang sering prihatin di pesantren. Kalau orang itu sering prihatin di pesantren, sering mujahadah, sering puasa, hasilnya itu beda dengan orang yang memang di pesantrennya enak-enak. Jadi makanya di sini nih gambaran sebagai santri yang namanya Syekh Abdul Qadir Jilani, begitu nerima santri itu langsung disuruh mujahadah dan juga suluk. Jadi supaya ilmu yang didapatkan nanti berbobot. Nah itu. Jadi makanya kalau lagi di pesantren, gambaran di sini dijelaskan nggak usah yang enak-enak. Jadi jangan senang-senang mencari ilmu, itu harus banyak prihatin. Jadi makanya faro'athu yauman nahilan musfarron min atharil ju'i was sahari. Lah ibunya tadi yang nitipin anaknya ke Syekh Abdul Qadir, suatu saat ini nengok anaknya. Jadi suatu saat nengok anaknya, ketemulah sama anaknya, kaget faro'athu yauman nakhilan musfirran min atharil ju'i wasahari. Kaget ngelihat kondisi anaknya, dulu gemuk bagus, sekarang itu nahilan, kurus, di samping kurus musfirran, pucet. Ya namanya orang kebanyakan puasa. Makanya biasanya di pesantren-pesantren itu anak-anak ya kelihatan tulangnya karena sering puasa. Dulu kalau di pesantren kita itu puasa terakhir itu ya makan pisang. Jadi makan pisang itu buka satu, sahur satu. Bayangin aja selama 11 hari. Ya 4 hari sudah nuntun kalau ke kamar mandi udah nggak kuat. Nah ini ibunya melihat kondisi anaknya setelah beberapa lama, ya istilahnya jenguklah ke pesantren, kaget melihat anaknya kurus pucet min atharil ju' wassahari, karena nampak dari sana kalau anaknya itu sering lapar. Jadi bukan kelaparan, beda. Sering lapar itu berarti sering puasa, wassahari, dan juga melek, tidak tidur malam. Jadi sudah puasa jarang tidur, maka badannya kurus terus pucet. Ini beda kalau kelaparan. Kalau kelaparan itu beda dengan orang yang puasa. Sangat jauh perbedaannya. La waro'athu ya'kulu khubza syairin. Jadi begitu ngelihat makan anaknya, kaget juga. Waduh, makannya kok roti terigu. Jadi kalau di Timur Tengah roti terigu ya nggak mewah lah. Kalau di sini mah ya nasi sama kangkung lah. Nasi sama kangkung, nasi sama tempe, sama sambal. Ya itu makanan santri lah.
nggak ada daging-daging, nggak ada. Makanya kaget melihat kondisi anaknya seperti itu, ngelihat makanan seperti itu, kaget ibunya. Maka dari itu fadakhalat ala syaikhi fawajadat baina yadayhi ina'an fihi idhamu dujajatin masluqah. Maka melihat keadaan seperti itu, maka perempuan tadi yang nitipin anaknya ini sowan ke Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. Lah pada saat sowan, perempuan itu melihat tulang-tulang belulang dari ayam itu ada di satu wadah yang habis dimakan oleh Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. Jadi melihat kondisi anaknya makanannya nggak pernah daging, lepas sowan ngelihat Syekh ini lagi selesai makan ayam jago. Tulangnya ada di situ, jadi lihat ibunya ini. Makanya faqalat ya syaikhu ya ghauthu ta'kulud dujajata wa ya'kulu bani khubzas sa'ir. Melihat keadaan seperti itu langsung ngomong, ini perempuan yang nitipin anaknya tadi, ya syaikhu syekh ya ghauthu wali kang ahli nolong. Engkau makan begitu enak, bahasanya lah pakai ayam jago, makan enak-enak, wa ya'kulu bani khubzas sairin, sedangkan anak saya makannya cuman pakai roti terigu. Kalau di sini ya kangkung sama tempe tahu lah. Engkau makan yang enak-enak, sedangkan anak saya makannya nggak enak. Mendengar itu fawadu asyaikhu yadahu ala tilkal idhami wa qala laha qumi biidhnillahi ta'ala alladhi yuhyil idhama wa hiya ramim. Mendengar seperti itu, Syekh Abdul Qadir Jilani lalu meletakkan tangan beliau di atas tulang-tulang tadi, diletakkan di atas tulang yang sudah bersih dari dagingnya tadi. Setelah meletakkan tangannya, wa qala laha qumi biidhnillahi ta'ala alladhi yuhyil idhama wa hiya ramim. Lalu Syekh Abdul Qadir meletakkan tangannya dan langsung berucap, wahai tulang-tulang, berdirilah dengan izin Allah atau hiduplah dengan izin Allah, yaitu zat yang menghidupkan tulang-tulang sedangkan tulang itu sudah remuk. Faqamat dujajatan fasahat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah Asy-Syaikh Abdul Qadir Waliullah. Begitu diperintah seperti itu Syekh Abdul Qadir Jilani ngomong seperti itu, dawuh seperti itu, maka tulang belulang yang sudah resik dari dagingnya tadi langsung berdiri dan berwujud hidup kembali utuh seperti sebelum mati. Bukan hanya sekedar hidup, fasohat, lalu ayam itu berkokok. Tapi bukan berkokok pada biasanya, berkokoknya biasanya kukuriku, kayak ini beda. Ini berkokoknya la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah Asy-Syaikh Abdul Qadir Waliullah. Jago, ayam jago yang hidup barusan itu langsung mengucapkan kalimah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah Asy-Syaikh Abdul Qadir Waliullah. Faqala laha syaikhu idza sara banuki hakadha falyakul ma syaa. Maka Syekh Abdul Qadir Jilani langsung dawuh ke perempuan itu, langsung nasihati. Nasihatnya gini, idza sara banuki hakadha falyakul ma syaa. Kalau anak anda atau anak ibu sudah bisa seperti ini, sok wae makan apa saja sekarepnya. Nah, artinya apa? Kalau lagi di pesantren ini harus banyak riyadhah, harus banyak mujahadah, harus banyak prihatin. Bukan tidak mampu beli makanan yang enak-enak. Zaman sekarang ya bisa saja, sangat bisa, mau tiap hari beli makanan enak bisa. Karena zaman sudah modern, makanan sudah banyak, apa saja bisa dibeli tiap hari. Tapi ini gambaran
kalau lagi mencari ilmu harus banyak prihatin. Maka kata Syekh Abdul Qadir Jilani, kalau anak anda, putra anda ini sudah seperti ini, falyakul masya'a, makan mangga sekarepnya, mau makan apa saja boleh. Tapi sekarang jangan dulu, dia lagi di pesantren, itu bahasanya. Nah inilah gambaran yang sangat luar biasa. Kita lanjutkan. Wa marrat ala majlisihi radhiyallahu anhu hit'atun ta'iratun fi yawmin shadidir rihi fasahat fasawwasat ala al-hadirin faqala shaykhu ya rihu khudhi ra'sa hadhihi al-khida'ati fawaqa'at liwaqtiha maqtu'at ar-ra'si fanazala 'anil kursiyyi wa akhadhaha fi yadihi wa amara al-ukhra 'alayha وقال بسم الله الرحمن الرحيم فحيت وطارت سوية بإذن الله تعالى والناس يشاهدون ذلك. ومرت lan mabur ala majlisi ngatasi majlis pengajiani Asy-Syaikh radhiyallahu anhu, radhiya mugi-mugi ngridani sapa Allah Gusti Allah anhu saking Asy-Syaikh, apa sing mabur, apa sing liwat, hidaatun manuk alap-alap utawa burung elang, ta'iratun kang mabur fi yaumin ing dalem siji dina syadidirihi kang banter angine, fasohat tumuli bengok utawa ngoceh apa al-hidaah, fasyawwasat tumuli ganggu apa al-hidaah alal hadirin ing ngatasi wong kang padha hadir ing majlis Asy-Syaikh. Faqala tumuli ngendika sapa asy-syaikhu Asy-Syaikh ya rihu, he angin, khudhi ngalapo sira ra'sa hadhil khidaati ing sirayo tondase ikilah manuk alap-alap utawa manuk elang. Fawaqa'at tumuli ceblok apa al-khidaah liwaqtiha ing dalem wektune al-khidaah artine sak nalika maqtu antar ra'si halikang tugel sirahe tondase. Fanazala tumuli tumurun sapa asyahanil kursi saking kursi artine tempat lungguh teng majelis. Wa akhadalan ngalap sapa asyah ing al-khidaah fi yadihi ing dalem astane asyah. Wa amarra lan nglakokake sapa asyah al-ukhra ing asta kang liya alaiha ing atase al-khidaah. Wa qala lan ngendika sapa asyah bismillahirrahmanirrahim ing kalimah bismillahirrahmanirrahim. Fahayyat tumuli urip opo al-khidaah wa tarat lan mabur opo al-khidaah sawiyatan hale kang sampurna mabure biidnillahi ta'ala kelawan idhini Allah ta'ala wan nasu hale utawi menungso iku yusyahiduna padha ningali sapa annas zalika ing mengkono-mengkono oleh asyih nguripake manuk kang wis mati. Lah tadi salah satu karomah dari Asy-Syaikh Abdul Qadir Al-Jilani, ayam jago bukan sekedar mati tapi tinggal tulang belulang, bisa hidup dan juga bisa ngomong. Lah sekarang suatu saat pada saat Asy-Syaikh berada di majelisnya lagi mengajar para jamaah dan juga para santri-santri beliau. Lah suatu hari pada saat mengajar itu ada burung alap-alap atau burung elang yang mabur atau yang mengganggu di majelis beliau karena angin agak lumayan kenceng. Lah burung itu mabur ke tempat itu dan burung itu ngoceh lah, bengak-bengok, wakwek wakwek wakwek. Maka burung itu mengganggu alal hadirin, ganggu orang-orang yang lagi hadir di majelis Asy-Syaikh. Karena ganggu ribut, maka Asy-Syaikh faqala syaikhu yarihu khudhi ra'sa hadhil khid'ati. Maka Syekh Abdul Qadir Jilani melihat itu langsung ngendika, he angin, artinya perintah kepada angin, he angin, khudhi ra'sa hadhil khid'ati, ambil kepala burung itu. Ya artinya suruh ngambil, suruh mutusin gitu. Putusin kepala burung itu. Fawaqa'at liwaqtiha maqtu'atar ra'si.
Begitu ngomong seperti itu langsung kepala burung itu langsung putus. Setelah putus, fanazala anil kursihi wa akhadha fi yadihi wa amarra al-ukhra 'alaiha wa qala bismillahirrahmanirrahim. Setelah putus kepalanya, lalu Asy-Syaikh Abdul Qadir Jilani turun dari kursi tempat beliau di majelis. Setelah itu mengambil kepala burung dan juga mengambil badan burung tadi yang sudah putus, lalu diusap-usap burung itu sambil mengatakan bismillahirrahmanirrahim. Begitu selesai baca bismillahirrahmanirrahim, fahayyat wa tarat sawiyatan biidznillahi ta'ala, maka burung yang tadi kepalanya putus ini hidup kembali, artinya kepalanya nyambung, hidup kembali, terus watorat bisa terbang sawiyatan dengan sempurna biidznillahi ta'ala, dengan izin Allah. Wan nasu yusyahiduna dzalik, lah yang hadir semuanya itu menyaksikan. Jadi dari santri, dari yang hadir di majelis beliau itu menyaksikan kejadian itu. Nah, ini adalah salah satu karomah dari Sultanil Aulia Asy-Syaikh Abdul Qadir Al-Jilani radhiyallahu anhu wa qaddasallahu sirrahu. Lah mungkin pengajian kali ini kita cukupkan, nanti kita sambung kembali di pertemuan yang ke-7. Mudah-mudahan hati kita selalu cinta kepada para wali Allah, wabil khusus Sultanil Aulia illa Arifin Asy-Syaikh Abdul Qadir Al-Jilani qaddasallahu sirrahu, dan juga para wali-wali Allah yang lainnya. Juga hati kita cinta kepada para nabi, kepada para rasul, wabil khusus Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka otomatis hati kita juga akan cinta kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Amin Allahumma amin. Mungkin itu pengajian pada kali ini. Mudah-mudahan kita senantiasa diberikan keberkahan, diberikan rahmat dan juga kebahagiaan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, bukan hanya sekedar di dunia, akan tetapi sampai nanti di akhirat. Amin Allahumma amin. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Usikum wa nafsi bitaqwallah, wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.